warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Syarifuddin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini saya mengajar di SDN Cikadu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching praobservasi untuk supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Siti Rosita. Beliau adalah seorang guru di SDN Cikadu dan mengajar di kelas 4. Selamat pagi Bu Rita. Selamat pagi Pak Asep. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, pada kesempatan hari ini saya merasa sangat senang sekali bertemu dengan Ibu dan alhamdulillah kabar saya baik. Bu, saya ingin ngobrol terkait tentang tugas saya Bu untuk calon guru penggerak. Jadi dalam pendidikan guru penggerak ini pada modul 2.3 itu saya harus melakukan supervisi akademik dan saya ingin melakukan supervisi itu di kelas Ibu. Nah, supervisi ini bertujuan untuk membantu Ibu kita dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajarnya. Jadi nanti ada 3 kegiatan Bu. Yang pertama itu praobservasi. Nah, itu untuk membicarakan apa yang akan Ibu kita lakukan ketika pelaksanaan observasi. Yang selanjutnya itu kegiatan observasi di mana nanti saya itu akan masuk ke kelasnya Bu Tita untuk melihat cara pembelajaran Ibu kita di kelas. Nah, dan terakhir itu adalah pasca observasi Bu. Itu nanti ketika selesai melaksanakan observasi di kelas. Nah, bagaimana Bu? Ibu Tita apakah mengizinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah siap. Ya, alhamdulillah ya. Nah, saya merasa senang sekali Bu. Jadi kapan Bu kita bisa melakukan observasi akademik? Bagaimana kalau besok Pak? Ya, Bisa? boleh Bu, boleh. Kita nanti sebelumnya ngobrol-ngobrol dulu Bu ya di sini ya, untuk mengambil Ibu kita itu persiapan besok mengambil mata pelajaran apa ya Bu? Untuk besok saya akan mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Oh, jadi ada 3 muatan pelajaran di sana ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri seperti apa Bu? Ya, di sini yang saya buat itu yang pertama, setelah siswa dan guru mengamati gambar jenis sumber daya alam melalui media PowerPoint dengan teliti, siswa dapat merinci upaya melestarikan alam dengan tepat. Yang kedua, setelah siswa dan guru melihat video dari YouTube tentang cara membuat pupuk organik, siswa dapat membuat pupuk organik sederhana sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang ketiga, setelah siswa bersama guru mengamati gambar melalui media PowerPoint dengan teliti, siswa dapat menampilkan jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan penugasan presentasi bersama guru, siswa dapat mempresentasikan isi cerita teks melalui tulisan dengan tepat. Mungkin itu Pak yang akan saya laksanakan besok. Bagus sekali Bu ya, itu tujuan pembelajaran yang Ibu sudah buat. Nah, untuk selanjutnya Bu, saya ingin mengetahui Bu, untuk persiapan besok itu Ibu apa saja yang sudah disiapkan dalam pelaksanaan pembelajaran? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya seperti RPP, LKPD, beserta dengan media pembelajaran lainnya. Ini yang saya siapkan Pak. Kalau untuk di dalam RPP itu kan ada langkah-langkah pembelajarannya Bu ya? Iya. Boleh dijelaskan Bu, itu apa saja dalam langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan? Sama seperti biasanya ya Pak ya. Pembelajaran itu langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama yaitu pendahuluan, inti, dan kemudian terakhir penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan di kelas dibuka dengan membaca salam, berdoa, mengecek kehadiran siswa,
persepsi dan membangkitkan semangat siswa dengan melakukan ice breaking. Nah, untuk kegiatan ini, karena saya di sini akan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, di mana nanti yang siswa yang terdiri dari 20 orang itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian siswa akan diarahkan untuk bertanya jawab dengan guru seputar gambar yang nanti akan saya tampilkan melalui media PowerPoint, Pak. Nah, kemudian setelah itu siswa akan menyimak video itu dan mendiskusikan untuk mendesain perencanaan sebuah proyek. Kemudian akan membuat mind map, melakukan kegiatan proyek serta menguji hasil dari proyek itu dengan membuat kesimpulan terkait materi yang telah dipahami pada LKPD nanti yang saya akan berikan, Pak. Nah, untuk pada kegiatan penutup nanti akan ada refleksi dan tindak lanjut yang kemudian diakhiri dengan doa. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Itu rencana-rencana kegiatan atau rencana-rencana yang dibuat dalam pelaksanaan pembelajaran yang tercantum dalam PPT ya Bu ya. Nah sekarang saya mau tanya Bu, ini yang terkait masalah di dalam PPT itu kan ada metode, model, nah dan strateginya itu apa saja yang dicantumkan di sana? Oke, Pak. Kalau menggunakan metode dulu. Ya. Saya menggunakan metode ekspositori, metode tanya jawab, dan metode penugasan, Pak. Ya. Kalau untuk modelnya sendiri Bu? Kalau untuk modelnya, saya menggunakan project based learning, yaitu untuk membuat suatu produk, Pak. Yang kedua memang pembelajaran PJBL itu kan ujungnya itu ada siswa itu membuat sebuah produk ya. Kalau boleh tahu itu produknya akan dihasilkan oleh siswa itu apa saja? Nanti siswa akan disuruh untuk bisa membuat pupuk organik cair yang sederhana, Pak. Ya, nanti akan saya itu sesuai dengan petunjuk yang ada di YouTube, nanti anak-anak bisa melakukannya, insya Allah. Berarti media yang dibuat itu medianya berasal dari video pembelajaran, maksudnya itu dari YouTube Bu. Iya, dan juga media apa lagi yang akan diterapkan sana? Banyak. Yang pertama tadi kan dari YouTube, terus bisa juga dari media PowerPoint yang nanti akan saya sampaikan yang akan diperlihatkan kepada murid. Yang selanjutnya media-media itu bisa berupa gambar atau bisa juga alat pembelajarannya seperti ya tadi alat-alat untuk membuat buku tadi. Bagus ya dia, maksudnya memang banyak sekali macam media yang Ibu siapkan dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, ini Bu, untuk model PJBL Bu, itu langkah-langkahnya atau sintak-sintaknya itu apa saja Bu? Oke. Dalam langkah sintak PJBL itu yang pertama kita menentukan pertanyaan mendasar, Pak. Kemudian mendesain perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal pembuatan, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil dan evaluasi pengalaman belajar. Mungkin itu singkatnya. Hasil. Nah, untuk ini Bu, untuk yang tadi Ibu sebutkan itu ada LKPD, bisa dijelaskan kembali tidak Bu, itu LKPD-nya dalam bentuk seperti apa dan nanti kelompoknya itu apakah mempresentasikan setiap kelompok atau bagaimana? Ya. Nanti semua siswa akan mendapatkan LKPD, tapi pengerjaannya secara kelompok, Pak. Nanti saya akan bentuknya akan ada beberapa lembar, Pak, ya. Nanti akan saya diberikan kepada anak-anak. LKPD ini nanti akan ditulis hasil dari pengerjaan siswa, mulai dari menganalisis, di sana ada terus mulai meneliti dan membuat sebuah proyek itu nanti dilakukan di dalam LKPD ini, Pak. Jadi LKPD seperti itu ya. Tapi berarti setiap kelompok itu tetap harus mempresentasikan hasil kedepannya. Iya, dipresentasikan setiap kelompok. Iya. Nah, pada pembelajaran besok Bu, kira-kira siswa itu memahami dengan lancar atau kemungkinan ada kendala yang akan dihadapi siswa itu kira-kira seperti apa?
siswa, insya Allah sebagian besar siswa akan memahaminya. Diharapkan seperti itu Pak. Harapkan tidak ada kendala ya Bu ya. Ya pasti. Memang kita itu kan sebelum mengajar itu kan sudah mempersiapkan segala sesuatu halnya ya. Nah, ini Bu, kalau untuk peningkatan kompetensi apa Bu yang ingin Ibu pelajari selanjutnya Bu, yang sekiranya siswa itu bisa apa yang Ibu harapkan, seperti apa yang tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu kompetensi apa saja Bu yang Ibu harapkan saja? Saya di sini ingin mengharapkan siswa itu supaya mengetahui pengetahuan tentang upaya pelestarian sumber daya alam, juga bisa tahu jenis pekerjaan apa yang ada di tempat tinggalnya. Ya seperti sekarang di sini tempat tinggalnya itu kan daerah pantai, seperti apa pekerjaan yang ada di daerah pantai, yang kemudian menanggapi tokoh dari isi cerita ini, ada cerita yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa terimplementasikan di sana ya Bu ya. Dan ini pertanyaan terakhir Bu. Nah, pada proses pembelajaran yang Ibu rencanakan besok ya Bu ya, kira-kira apa yang harus mendapatkan perhatian khususnya Bu dalam pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya yang harus mendapatkan perhatian khusus nanti itu yaitu siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui proses penyelidikan yang terstruktur dan menghasilkan sebuah produk. Itu sesuai dengan tadi itu apa metode pembelajaran dan model pembelajarannya itu PJBL Pak. Bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ketika pas pelaksanaan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Nah, alhamdulillah Bu, setelah observasi hari ini untuk pelaksanaan supervisi besok, saya rasa sudah cukup ya Bu. Kalau begitu Bu, mudah-mudahan besok proses pembelajarannya itu bisa berjalan dengan lancar dan sampai jumpa besok hari ini ya. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat sekali ya. Nah, sekarang kan sudah masuk musim penghujan. Kita harus bisa menjaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Terus apa lagi untuk menjaga kesehatan? Tidak boleh jajan sembarangan. Nah, kalau bisa setiap pagi sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan pagi. Oke, nah sekarang rapikan dulu tempat duduknya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Aura pimpin doanya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
berdiri. Ayo, berdiri. Semua lihat ke depan. Siap ya. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk semangat. Oke. Nah, anak-anak yang dibanggakan, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ada yang masih ingat? Coba sebutkan apa saja sih yang termasuk sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ayo. Sumber daya iya, pinter. Bismillah ya. Nah, sumber daya alam hayati itu atau yang disebut dengan biotik, contohnya itu apa? Terus hewan. Sedangkan sumber daya alam non hayati itu berasal dari benda mati seperti terus dan bahan tambang. Nah, sekarang lihat ke depan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan. Lihat. Nah, lihat ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, lihat, melalui kegiatan pengamatan gambar bersama guru, siswa dapat merinci upaya menjaga kelestarian alam dengan tepat. Melalui kegiatan penugasan bersama guru, siswa dapat membuat pupuk organik sederhana sebagai upaya menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Melalui kegiatan mengamati gambar bersama guru, siswa dapat menganalisis jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengamati gambar bersama guru, siswa dapat mempresentasikan jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Perhatikan ya. Nah, selanjutnya materi hari ini yaitu tentang menjaga keseimbangan alam dan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ada yang tahu? Segala sesuatu yang berasal dari, kalau sumber daya alam segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, lihat. Ayo, Tasya coba dibaca sumber daya alam apa? Yang keras. Adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, itulah yang dimaksud dengan sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lihat selanjutnya. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Lihat. Ini gambar apa? Air. Ini adalah contoh
yaitu untuk menyerap air. Terus tanah apa lagi? Untuk lahan pertanian sebagai habitat tempat tinggal hewan tan. Seperti apa hewan yang tinggal di tanah? Cacing. Nah, sebagai sumber mata air sumur. Nah, kalau buat sumur kita kan menggali apa? Iya, menggali tanah. Yang kedua, manfaat yang dirasakan dari sumber daya alam air. Manfaat air naon? Apa? Manfaat air apa? Air untuk apa? Untuk mandi. Untuk apa lagi? Minum. Lanjutnya untuk apa? Menyiram. Terus air untuk apa lagi? Minum. Untuk minum. Banyak ya manfaat dari air. Sekarang manfaat dari hewan. Apa manfaat dari hewan? Ada yang tahu hewan gunanya untuk apa? Sebagai sumber pangan, sebagai usaha peternakan. Terus ikan sebagai usaha untuk perikanan. Nah, itu contoh manfaat dari hewan. Hewan bisa dimakan dagingnya ya. Contohnya apa? Sapi. Terus kucing bisa dimakan? Jangan ya. Selanjutnya yang terakhir adalah tumbuhan. Apa yang dirasakan manfaat dari tumbuhan? Tumbuhan gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Oh, coba tumbuhan. Pohon menyimpan air hujan sebagai penahan erosi. Dan yang terakhir ini kan berasal dari pohon sebagai bahan bangunan. Oke, lihat selanjutnya. Pentingnya menjaga keseimbangan alam. Menjaga keseimbangan alam perlu dijaga agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contoh menjaga kelestarian pohon bakau. Apabila dirusak dan ditebang berlebihan, maka akan terjadi penyikisan pantai atau yang disebut dengan abrasi. Lihat, kita kan berada di daerah pantai. Lihat pohon-pohon apa yang ada di daerah pantai untuk menahan abrasi itu. Apa yang di dalam itu pohon apa? Pinus. Ya kalau di sini contohnya adalah pohon bakau. Untuk apa tadi manfaatnya? Untuk menjaga kelestarian. Namun apabila dirusak dan ditebang berlebihan, maka akan terjadi pengikisan atau yang disebut dengan abrasi. Selanjutnya lihat upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Coba diamati, lihat. Gambar pertama, lihat ini. Gambar yang pertama menunjukkan apa? Gambar yang pertama. Nah, menyapu, ya, membersihkan halaman atau lingkungan sekolah. Karena di sini menggunakan pakaian olahraga ya, pakaian seragam olahraga. Jadi di sini tentang membersihkan lingkungan sekolah. Gambar yang kedua, sedang apa mereka? Membersihkan, ya, bergotong royong membersihkan sungai dari limbah plastik. Tuh ada yang membuang sampah ke sungai ya. Nanti masyarakatnya tuh akan membersihkan sungai dari sampah. Yang ketiga, gambar yang ketiga apa ini? Menyiram tanaman. Yang keempat, menanam tanaman. Yang kelima, sedang memburu binatang langka. Yang keenam, tentang
mengembangbiakan tumbuhan. Nah ini dari 6 gambar ini mana saja yang termasuk upaya menjaga kelestarian sumber daya alam? Yang mana? Yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan sungai, menyiram. Kalau ini boleh tidak? Ya tidak boleh ini karena memburu binatang lama itu akan menggunakan binatang. Nah, yang ini mengembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk materi selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD terlebih dahulu. Nanti kita fokusnya ke LKPD ya. Nih. Nanti satu orang ya. Ini terlebih dahulu. Oke, sekarang buka LKPD-nya. Lihat. Nah, lihat. Di sini ada jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggalnya. Yang pertama adalah dataran tinggi. Yang kedua dataran rendah dan yang ketiga adalah pantai. Nah, kita di sini termasuk wilayah yang berdasarkan tempat tinggalnya apa? Pantai. Ya, karena kita dekat dengan pantai. Nah, selanjutnya, pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagai daratan di pantai ditutupi oleh pasir. Betul tidak? Nah, di sini ada gambar penambang apa ini? Garam. Ini jadi pekerjaan yang cocok untuk daerah pantai itu apa saja? Nelayan. Terus apa lagi? Itu yang banyak di pinggir pantai apa? Penambang udang, penambang bandeng. Terus ini apa ini? Pembuatan garam. Terus pekerjaan yang di daerah pantai apa saja? Petani iya petani kelapa, masyarakat laut. Nah, selanjutnya dataran rendah. Nah, dataran rendah ini biasanya memiliki tanah yang subur dan mandai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Lihat, ini ada petani sedang apa ini? Iya, padi ya. Yang kedua ini peternak apa? Bebek. Selanjutnya, dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Contoh tanaman yang ditanam di dataran tinggi antara lain teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Contoh dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng, berasal di Jawa Tengah, dan dataran tinggi Ijen berasal di daerah Jawa Timur. Oke, lihat selanjutnya. Nah, LKPD-nya dibuka. Ayo, sekarang kita amati gambar berikut ini. Lihat, tadi sudah kita amati ya gambar sebelumnya. Yang pertama sedang membersihkan lingkungan sekolah, sedang membersihkan, yang kedua sedang membersihkan sungai, yang ketiga sedang menanam tanaman, yang keempat menyiram tanaman, yang kelima memburu binatang tanaman, yang keenam mengembangbiakan tumbuhan. Nah,
Coba ditulis di LKPD. Silakan kalian menuliskan jawabannya di LKPD. Silakan tulis. Pulpen ya, pakai pulpen. So. Di sini. So. Di sini. Ya, udah. So. So, mana pulpennya? So, silakan kalian menulis. Ibu kasih waktu 5 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membuat pupuk cair alami yang terbuat dari bahan-bahan yang murah dan sangat mudah untuk kita dapatkan, yaitu garam dapur, micin, dan bawang merah. Dan pertama-tama yang harus Anda siapkan di sini adalah micin, baik, selanjutnya garam dapur, selanjutnya adalah bawang merah. Di sini kita memakai bawang merah 3 siung saja untuk takaran 6-8 liter air. Dan adapun kegunaan bawang dapur ini adalah untuk merangsang pertumbuhan akar pada tanaman. Pertama-tama haluskan bawang merah. Lalu campurkan micin. Di sini saya memakai sendok plastik dan takarannya kira-kira setengah sendok makan. Perlu Anda ketahui kegunaan micin untuk tanaman adalah untuk meningkatkan kadar air, mempercepat atau merangsang agar tanaman cepat berbunga dan lain sebagainya. Selanjutnya garam dapur setengah sendok makan juga. Dan kita campurkan semua ke dalam satu wadah. Lalu kita haluskan kembali. Dan ini adalah bahan pupuk kita yang sudah jadi seperti ini. Lalu kita campurkan dengan 6-8 liter air putih biasa. Dan aduk-aduk sampai merata. Perlu Anda ketahui bahwa pupuk alami ini sangat baik untuk tanaman, baik itu untuk menumbuhkan tanaman supaya cepat berbuah, menyuburkan daun, atau untuk bunga sekalipun. Teman-teman, di sini saya akan mencoba memakai pupuk alami ini ke pohon petai dan pohon durian yang sebelumnya saya tanam dari biji. Dan teman-teman juga bisa melihat cara menanam petai dan durian dari biji di video saya yang lainnya. Garam dapur yang sering kita konsumsi sehari-hari ini banyak manfaatnya juga untuk tumbuhan, seperti menggantikan kebutuhan tanaman akan kalium, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit pada tumbuhan, mencegah kerontokan pada bunga, meningkatkan unsur hara, dan lain-lain. Dan kita coba tunggu hasilnya. Semoga saja pupuk cair alami kita ini bisa bekerja dengan baik. Ini adalah tanaman petai dan durian yang kita pupuk dengan pupuk cair yang kita buat sebelumnya ya. Dan hasilnya pun cukup memuaskan. Bisa kita lihat dari daunnya yang cukup subur. Begitu juga dengan pohon duriannya yang terlihat banyak pucuknya yang sudah mulai keluar seperti ini.
Teman-teman bisa menggunakan pupuk cair ini 3 minggu sekali, dan usahakan jangan menggunakan pupuk cair ini untuk tanaman yang masih sangat muda ataupun tanaman yang masih tahan terkena. Dan satu lagi, Anda bisa siramkan pupuk ini di sore hari agar hasilnya pun sangat memuaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa kembali di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dipahami? Tadi sudah melihat video apa saja yang diperlukan untuk membuat pupuk organik cair. Yang pertama apa saja bahannya? Garam, terus bawang apa? Terus micin. Kalian bawa alat-alatnya? Ya, silakan dibuka. Bawa yang bawahnya. Nah, coba di atas mejakan. Ini untuk airnya yang belum terisi, diisi dulu sini. Isi dulu perwakilan dari kelompoknya di airnya. Selanjutnya yang belum sini ambil. Ini yang sudah ada. Yang belum sini ambil. Air, sini. Lihat, coba lihat apa saja yang dibawa oleh kalian. Yang pertama, micin. Lihat micinnya. Bawang merahnya ada? Ya, garamnya bawa? Nah, sekarang tadi tahap pertama itu apa saja yang diulek? Bawang merah terlebih dahulu. Coba bawang merahnya diulek. Kalau susah pakai itu, pakai pisau. Oh, diulek. Silakan diulek. Oh, diulek ya, diulek. Oke, tunggu sebentar. Diulek ya, diulek terlebih dahulu. Nah, diulek. Nah, diulek bawang merahnya diulek. Nah, diulek. Coba lihat yang ini. Diulek yang harus. Oh, yang harus diulek. Silakan diulek. Nah, ini biar mudah. Diulek. Ini bisa. Ini, yo, diulek. Oh. Pakai tenaga ya uleknya. Tenaga.
mengerjakan dari sekarang. Ada yang sudah mengerjakan? Nah, sudah, ya kelompok 1 sudah. Kelompok berapa lagi yang sudah mengerjakan? Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 2? Belum. Kelompok 1? Kelompok 2, 3? Kelompok 3? Belum. Ya. Nanti kalau sudah kita presentasikan lagi ke depan oleh kelompok masing-masing yang perwakilan dari kelompok masing-masing. Di sini diisi kesimpulan berdasarkan pengetahuan kalian tentang apa yang dibuat tadi ya. Manfaatnya apa? Terkait upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Oke, sudah? Sudah? Ya, silakan untuk kelompok 4 dulu. Sekarang untuk kelompok 4 ya. Dari belakang dulu. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kesimpulan membuat pupuk organik cair. Silakan dibacakan saya. Yang
tinggalnya ya. Terus jenis pekerjaannya apa saja sih yang cocok di daerah pantai? Silakan kalian tulis. Boleh kalian bertanya-tanya dengan kelompok ya. Amati, pekerjaan apa ini? Di sini ada apa saja gitu yang cocok di daerah pantai itu? Lalu buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatanmu. Coba ingat-ingat. Oke, diskusikan. Selain nelayan, apa saja pekerjaan yang ada di daerah pantai ini? Sudah? Sudah sekali ya? Sudah? Sudah. Oke. Tetap kita presentasikan lagi ya, karena pasti jawaban dari kalian berbeda-beda. Siap untuk mempresentasikan? Siap. Suaranya siap? Siap. Oke, yang pertama dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan presentasikan apa yang kalian ketahui tentang pekerjaan yang ada di daerah pantai. Pantai, petani kelapa, nelayan, pembuat gula kelapa. Pantai, petani Di sini. tempat tinggal saya termasuk daerah pantai. Ini pekerjaan yang cocok di daerah ini adalah petani kelapa, nelayan, pembuat gula kelapa. Oke, kata kelompok 2 katanya kita jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai itu petani kelapa, nelayan, pembuat gula kelapa. Tempat tinggal saya termasuk daerah pantai. Dan jenis pekerjaan yang cocok di daerah ini adalah petani kelapa, nelayan, dan pembuat gula kelapa. Betul tidak yang ada di sini? Oke, tepuk tangannya dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil pengamatannya. Iya. Tempat tinggalnya? Langsung aja ya. Tempat tinggal saya termasuk daerah pantai. Jenis pekerjaan yang cocok di daerah ini adalah petani kelapa, nelayan, pembuat gula. Oke, dari kelompok 4 katanya, sini dulu. Tempat tinggal saya termasuk daerah pantai. Jenis pekerjaan yang cocok di daerah ini adalah petani kelapa, nelayan, dan penambak udang. Ya, banyaknya penambak udang. Tepuk tangannya untuk kelompok
Udah itu aja sob, silakan. Waktunya cuma 5 menit. Cepat ya kerjakannya. Satu menit lagi, ayo kerjakan. Sudah? Sudah. Dikumpulkan bersama LKPD-nya. Evaluasi dan LKPD-nya dikumpulkan. Ayo, diestafetkan saja. Dikumpulkan. Satu di sini. Beres. Itu. Nah, dari kegiatan awal sampai akhir tadi, apakah yang telah kamu pelajari hari ini? Tahu tidak? Tentang apa? Membuat? Yang keras suaranya? Membuat cair. Selanjutnya, tadi menyebutkan berbagai jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Apakah kalian senang hari ini? Terima kasih. Ada yang belum mengerti tentang materi hari ini? Ada yang bisa dimengerti? Berarti alhamdulillah semuanya mengerti. Mudah-mudahan untuk pertemuan besok lebih semangat lagi supaya lebih memperbanyak ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan pulang. Nah, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang ibu tunjuk aja ya pemimpin doanya. Ayo Dara, pimpin doanya. Siap berdoa ya. Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu hari esok. Oke, terima kasih. Selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak. Alhamdulillah. Kelihatannya cerah Bu hari ini Bu ya. Bu, apa harapan Ibu pada percakapan kali ini? Saya ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan saya ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, Bu, bagaimana Bu rasanya Ibu setelah
dilaksanakan seperti sekelas? Perasaan saya pada awalnya saya merasa gugup Pak. Namun lama kelamaan dengan berjalannya dan antusias saya juga, alhamdulillah, insya Allah saya juga merasa senang ya Pak. Merasa senang dan merasa berdaya gitu. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu selama pelaksanaan pembelajaran di kelas Ibu? Saya menilai sosial emosional pada pembelajaran agar lebih aktif dan menyenangkan, yaitu dengan melaksanakan SBT Pak. Jadi memang di sana Ibu adanya muncul kompetensi yaitu dengan cara ice breaking tersebut ya Bu ya. Nah, apa yang membuat Ibu memilih demikian? Karena dengan adanya ice breaking itu dapat membuat siswa menjadi lebih menyenangkan ya, terus lebih semangat lagi belajarnya dan merasa tidak bosan ketika melakukan pembelajaran. Kalau dari pembelajaran yang Ibu telah laksanakan, tujuan pembelajaran itu tercapai seperti apa? Kalau menurut saya ya, yang tercapai alhamdulillah karena ada antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran gitu ya. Dan antusiasme siswa mengikuti pembelajaran itu terlihat dari keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jadi anak itu merasa antusias begitu Iya, ya. iya. Nah, kalau yang Ibu rasakan dari yang pembelajaran tadi, dari refleksi pembelajaran itu seperti apa? Refleksi pembelajaran gimana sekali lagi Pak? Bagaimana refleksi pembelajaran yang telah Ibu lakukan dari strategi pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas? Iya, strategi pembelajaran yang telah saya laksanakan, saya menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, dengan metode pembelajaran diskusi kelompok dan menggunakan teknologi sudah tercapai alhamdulillah, membuat pupuk organik dari bahan dan alat sederhana. Saya merasa puas sekali Pak karena adanya terlihat dari antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Karena yang saya lihat juga seperti itu ya Bu ya. Karena memang anak-anak itu merasa termotivasi ketika adanya praktek pembuatan pupuk tersebut ya Bu ya. Nah, Bu, kalau boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya di dalam kelas, apakah saya boleh menyampaikan itu? Iya, baik, boleh. Begini Bu, yang saya amati pada proses pembelajaran di kelas ya, itu kalau secara keseluruhan Bu, kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, betul tadi yang dikatakan Ibu, siswa itu sangat aktif dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran, terutama pada pembuatan pupuk organik gitu ya Bu ya. Dan juga tadi yang dikatakan Ibu itu kompetensi KSE-nya di sana muncul Bu. KSE itu muncul itu dengan cara Ibu memberikan ice breaking di sana supaya anak-anak itu tidak merasa bosan. Nah, seperti itu Bu. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan hasil yang tadi saya katakan? Tentunya saya senang sekali Pak mendengarnya. Nah, namun demikian juga Bu, ada hal-hal yang perlu Ibu kendalikan. Misalnya tadi itu Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu terlalu fokus pada pembelajaran. Jadi fokus pada pembelajaran yang sebetulnya memang itu hal pokok yang harus Ibu cermati, seperti halnya Ibu itu akan menilai format hasil, format sikap, format yang sosial itu yang ada di LPP itu yang saya lihat itu kurang maksimal dalam hal itu. Nah, yang sebetulnya memang itu harus melaksanakan, tapi itu
itu hanya sepintas saja dalam hal panggilan hormat ibu. Nah, kalau setelah mendengar ini Bu, perasaan ibu atau pendapat ibu bagaimana? Ya kalau menurut saya ya saya senang sekali karena saya tahu gitu kelemahan saya ada di mana dan kedepannya insya Allah saya akan berbaik. Seperti itu Pak. Iya, mudah-mudahan di kedepannya itu bisa dilihat ya. Itu kendala atau hambatan ibu yang ibu temui dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Waktu itu saya terlalu fokus mengajar ya Pak ya. Karena jadi ketika fokus belajar kepada memberikan pelajaran kepada siswa, saya sehingga lupa bahwa ada format pembelajaran seperti penilaian perilaku dan sikap dan perilaku siswa yang tidak bisa saya isi secara maksimal gitu Pak. Nah, dan nanti untuk kedepannya insya Allah saya juga ingin mendapatkan nilai yang maksimal untuk hal itu sehingga dari hasil yang didapat nanti saya akan menjadi acuan ke depan untuk pembelajaran refleksi pembelajaran berikut dari hasil sikap dan perilaku. Dari hambatan yang tadi ibu sampaikan ya, Ya, itu siapa tuh yang dapat membantu ibu dalam hal ini? yang membantu saya kepala sekolah, rekan sejawat, ada juga dari pihak keluarga. Nah, itu jadwalnya yaitu dari segi komite atau orang tua siswa seperti itu. Nah Bu, bagaimana tindak lanjut ibu setelah ini pertemuan kita hari ini? Akan rencana seperti apa? Saya ingin mendapatkan pembelajaran untuk kedepannya, mendapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi Pak tentunya. Berarti setelah diskusi sekarang Ibu, Ya, itu harapan Ibu akan seperti apa Bu? harapan saya setelah mendapatkan diskusi sekarang ini Pak, mudah-mudahan untuk kedepannya pembelajaran yang bisa saya laksanakan di dalam kelas menjadi lebih baik lagi dan memberikan pembelajaran yang variatif, inovatif dan berkesan pada siswa dan pada siswa seperti itu. Harapan Ibu seperti itu juga berarti sudah ada bayangan Ibu ya. Itu nanti akan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi Bu? Ya banyak Pak, seperti ya saya akan membaca lagi RPP yang sebelum masuk biar nanti sesuai dengan rencana yang ada di RPP dan kalaupun ada dari di luar dugaan mungkin dapat teratasi gitu Pak, dapat mendapatkan solusi yang terbaik ya. Ya seperti itu. Belajar lagi dari RPP yang Ibu Iya. yang sudah buat gitu ya. Itu kira-kira kapan ya akan terlaksana? Bisa kapan saja bisa dalam pembelajaran itu. Berarti pada waktu pembelajaran berikutnya gitu ya. Nah itu siapa yang akan membantu? Intinya kasih jawab. Masih Jawa. Karena memang di sekolah ini kan ada komunitas praktis ya Bu ya. Iya. Dari hasil pengamatan yang tadi Bu, itu nanti akan saya cantumkan ke form supervisi akademik ya Bu ya. Tidak akan seperti itu. Dan apa yang Ibu dapatkan dari proses supervisi akademik sekarang? Yang saya dapatkan dari proses akademik ini, saya jadi tahu kelemahan saya dalam mengajar itu seperti apa Pak, dan untuk meningkatkannya lagi, dan saya juga tahu bagaimana cara memperbaikinya ke depan. Itu mudah-mudahan yang Ibu sampaikan itu bisa terlaksana ya Bu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, untuk bisa kesimpulan seperti apa dalam pertemuan ini? Dari percakapan kita hari ini, alhamdulillah saya bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan saya Pak dalam mengajar di kelas. Juga ketika ada kekurangan, insya Allah saya akan perbaiki. Mulai dari tadi seperti sikap dan perilaku saya siswa ketika pembelajaran tidak terisi formatnya, nanti insya Allah saya akan isi. Terus kemudian saya akan membaca lagi RPP sebelum masuk ke kelas sehingga nanti
sesuai dengan rencana yang ada di APP, dan untuk kedepannya lagi insya Allah mudah-mudahan saya bisa mengajar dengan pembelajaran yang variatif dan inovatif serta berpusat pada siswa kami. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya Bu. Ya, amin, mudah-mudahan. Untuk meningkatkan kompetensi yang dikatakan tadi gitu ya. Iya. Ada hal yang ingin disampaikan lagi Bu, atau ada yang bisa dibantu lagi? Ya, tentunya banyak Pak yang ingin dibantu oleh Bapak Adil untuk kedepannya lagi, untuk perbaikan untuk pendidikannya lagi gitu kan, insya Allah. Saya siap Bu membantu ketika ada hal-hal yang ingin Ibu yang tadi disampaikan gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan itu semuanya bisa berjalan dengan lancar, tercapai gitu, semua kompetensi yang diinginkan. Ya. Ada lagi Bu yang disampaikan Bu? Nah, untuk saat ini insya Allah. Ya. Ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak.